padahal sebenarnya mengelirik bacaannya. Pak Suryatno yang saya hormati sebagai moderator, Ibu Profesor Muluk, Ibu Sri yang sangat cantik dan menarik. Saya ketemunya hasilnya 40 tahun yang lalu. Suasananya berubah juga, tiga-tiganya cantik semua. Yang satu istri teman saya, Bapak Profesor Muluk, yang kedua lagi ibu-ibu yang kembar. Coba kalau kembar itu saya tadi bilang, kalau saya jadi suaminya, salah satu, saya mesti bikin kekeliruan. Barangkali lain. Saudara sekalian, dalam 15 menit saya meringkaskan dan mencoba melihat apa yang disampaikan Ibu Muluk tadi dengan dua Ibu Sri, yaitu penggemar baca membangun keluarga. Jadi jangan membaca itu hanya untuk diri sendiri, tetapi menurut Ibu Sri tadi itu harus disumbangkan. Jadi membaca itu, kenapa membaca? Jadi ada teorinya. Membaca itu seperti saya katakan tadinya saya cuma 10 halaman dalam 1 jam. Nah, nanti Ibu bisa ngetes, boleh. Kalau hanya 10 halaman sekolah di Amerika, itu profesor saya bilang kamu pasti nggak lulus karena bacaannya banyak. Kalau di Indonesia nggak baca pun lulus. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa membaca? Karena akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang segar. Orang yang kadang-kadang ngotot kalau dia sudah pintar, dengan membaca mendadak dia diam-diam dalam hati kecilnya merasa, lah ternyata belum pintar. Slide berikutnya. Dan teorinya sangat menarik, karena teori itu adalah bahwa membaca itu akan menemukan sesuatu yang sama dengan pikirannya. Tetapi membaca itu juga ternyata akan menemukan sesuatu, loh kok ada orang yang lain pikirannya dengan saya. Nah itu, jadi kalau tidak kita memikir semuanya tunduk, ternyata tidak. Dalam dunia ini saya sudah kawin hampir 47 tahun, ternyata sudah suami istri, dulu cintanya setengah mati, kadang-kadang juga berbeda. Nah itu kadang-kadang berbeda. Maunya saya ada di sebelah kiri, dia maunya sebelah kanan. Maunya saya nengok ke pemandangan, kenapa sekarang kok nggak nengok ke saya? Apa bedanya saya? Padahal dia sekarang mendengkurnya lebih keras, dulu lebih lembut, atau dulu tidak kedengaran karena kuping saya sudah saya sumbeli karena saya kepingin melihat wajahnya. Nah sekarang saya tidak kepingin melihat wajahnya, juga tidak kepingin mendengar dengkurnya, dia marah. Apa bedanya antara dulu dengan sekarang? Nah coba. Jadi di dalam membaca itu dua-duanya bisa kelihatan. Ada 7 keindahan komunikasi yang saya tidak akan uraikan, tapi ada di dalam paper, slide berikutnya saja, yang memberi nyawa kenapa kita harus membaca. Slide berikutnya. Oleh karena itu, kalau tadi dua Ibu Sri itu membentuk titik-titik, sekarang ini saya sedang mengembangkan titik-titik tempat baca yang namanya pos pemberdayaan keluarga atau pos daya. Pos daya itu mempunyai, saya singkat, API. API itu forum untuk advokasi, forum untuk pemberdayaan, forum dengan melalui baca, seperti dikatakan Bu Muluk dan Bu Sri tadi, memberi kesempatan kepada orang untuk berani mencoba, berani mengambil inisiasi. Karena dari bacaan lihat, loh ternyata ada orang yang ngerjain ini, kenapa saya tidak? Jadi ada dorongan bahwa dia tidak sendirian dan tidak menjadi orang aneh di dunia. Karena orang Indonesia atau orang manapun juga kalau sendirian itu takut. Jadi kalau ada orang lain juga bisa, saya juga bisa. Nah itu biasanya begitu. Jadi kalau ada pasien masuk ke dokter, dokternya siapa? Dokter Bu Lila Muluk, itu nggak berani karena ini mesti mahal. Tapi begitu lihat pasiennya banyak, ini biar mahal tapi bagus. Nah itu kan. Slide berikutnya. Nah oleh karena itu dengan Pak SBY kita buat pos daya itu, membuat seperti dikatakan Ibu Lila Muluk tadi, anak-anak itu mulai dari saat
sangat dini dibiasakan untuk membaca. Persis seperti Al-Quran kita, bacalah. Nah, membaca apa? Apa membaca buku atau membaca? Tidak, membaca suasana yang ada di sekitarnya. Nah, proses itulah sebabnya maka pos pemberdayaan keluarga seperti itu tadi. Pos bukan tempat seperti tempat besar ini, bukan, tapi pos hari ini di Pak Yatno, besok di Bu Mila, besok lagi di Bu Sri. Ngepos agar supaya konsumsinya gimana? Bu, kita mau baca di tempat Ibu. Jangan khawatir, tehnya saya. Nah, jadi gratisan. Kalau di sini tehnya terpaksa dari Perpustakaan Nasional, ruangan AC-nya dari Perpustakaan Nasional. Jadi kita dalam masyarakat tidak bisa seperti Perpustakaan Nasional, tapi harus merupakan titik-titik pos seperti dikerjakan Bu Sri tadi. Slide berikutnya. Oleh karena itu yang harus baca itu adalah bagian keluarga yang paling lemah. Jadi kalau kita mengadakan lomba baca, jangan lomba baca yang pintar seperti profesor saya. Haryono, kamu bacanya berapa halaman? Saya paling lemah karena orang Amerika itu rata-rata sudah di atas 100. Jadi saya dikejar, dibayari sekolah baca. Coba silakan. Tetapi baru boleh pulang kembali kuliah kalau sudah di atas 100 halaman. Pada waktu pulang dari Amerika, teman-teman sudah rapat tingkat dirjen dan sebagainya, teman-teman masih belum balik-balik. Rapat sudah dibuka, dokumen sudah ditaruh di meja, teman masih balik-balik. Saya sudah ngacung tangan karena saya bacanya 100 halaman lebih 1 jam. Teman-teman, loh, jangan pilih kasih Pak Haryono, pasti bahannya sudah dikasih sejak kemarin. Padahal tidak, ya sama dibagi itu. Tapi saya sudah baca selesai, lainnya belum baca, saya sudah ini. Makanya saya bisa jadi menteri karena lainnya kelihatan duduk, saya kelihatan pintar. Gara-gara baca cepat saja. Karena lainnya masih ini. Loh, kamu tanya, saya bertanya, Pak Haryono itu halaman berapa? Oh, itu 30. Kok Pak Haryono nggak baca? Oh, mesti kemarin. Saya dituduhnya begitu. Padahal tidak. Lama-lama presidennya tahu. Hadapan presiden, saya juga ngaco. Menteri saya, ini menteri Haryono itu kok sudah tidak. Akhirnya saya yang jadi menko, bukan yang lain. Jadi gitu cerita saya itu jauh. Slide berikutnya 15 menit. Jadi harapannya apa? Persis seperti itu tadi. Bacaan itu carilah yang berguna. Jangan yang kira-kira sekedar baca, jangan. Itu yang sekedar baca udahlah, taruh aja sebagai barang museum. Slide berikutnya. Oleh karena itu, pos itu dari mana? Pos itu apa saja? Pos arisan bisa jadi pos baca. Pos apa itu namanya untuk orang lansia bisa jadi pos baca. Slide berikutnya. Sehingga membaca itu harus menjadi gerakan positif. Harus menjadi gerakan positif. Kenapa gerakan positif? Karena harus membawa pesan positif. Jangan diajari membaca untuk menantang presiden, menantang bos dan sebagainya. Pendekatan di Indonesia itu sekarang adalah pendekatan konflik. Itu yang kurang baik. Carilah pendekatan positif yang sifatnya adalah akomodatif, partisipatif. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oleh karena itu diperlukan bantuan apa? Fasilitasi, konsultasi, dan mengisi kegiatan posdaya dengan membaca. Slide berikutnya. Implikasi praktisnya. Kelompok-kelompok yang ada di desa harus bisa menjadi agen perpustakaan. Jadi karena ibu bapak sekalian ini ahli perpustakaan, saya mohon kiranya buku-buku itu dapat dilunkan, dipinjamkan kepada para pembaca itu untuk dibawa menjadi, katakanlah dalam istilah kerennya, menjemput pembaca. Kenapa menjemput pembaca? Nah, ini undang-undang perpustakaan. Undang-undang perpustakaan itu nomor 1 mencerdaskan kehidupan bangsa, nomor 2 melestarikan budaya bangsa, dan nomor 3 gemar membaca. Untuk apa? Untuk kepentingan si pembaca, bukan untuk kepentingan perpustakaan.
Jadi undang-undang perpustakaan yang baru saja dikasih Pak Datno tadi saya baca ini benar undang-undang, karena yang dibela bukan perpustakaan tetapi pembaca. Ya, jadi pembaca. Kalau yang dibela perpustakaan saya salahkan, saya protes, undang-undang keliru. Ini pembacanya. Jadi kita ini harus mencari pembaca, bukan pembaca mencari perpustakaan, bukan pembaca mencari buku, tapi buku harus masuk menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan budaya nasional, dan membangun penggemar-penggemar baca. Slide berikutnya. Oleh karena itu, bacaan harus mengisi tidak saja rakyat, tetapi pemimpin, gubernur, baca. Slide berikutnya, juga membaca harus dirancang waktu yang tepat, frekuensi yang tepat, dan menarik. Kalau tidak menarik, orang tidak mau dengar, orang tidak mau lihat, dan sebagainya. Slide berikutnya. Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang. Dan persiapan yang matang itu akan menghasilkan ilustrasi, bacaan, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini ada gejala orang tidak lagi mendengarkan pidato, tapi senangnya debat di televisi. Orang tidak lagi mendengarkan kuliah ilmiah, senangnya komik atau katakanlah cerita pendek. Sehingga saya terpaksa sekarang ini sedang belajar menjadi cerpenis, karena ternyata ide-ide besar itu disampaikan dengan pidato, dengan seminar dan sebagainya tak laku. Lakunya dengan cerita sederhana. Jadi diolah begitu Pak. Nah ini lalu kemudian masuk. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, sebagai ilustrasi, dan saya mendukung ibu-ibu, marilah kita buat membaca itu bukan sekedar membaca untuk diri sendiri, karena seperti digambarkan tadi banyak orang yang tidak bisa membaca, dan kalau tidak bisa membaca maka dia tidak dapat energizing, tidak dapat perkuatan, dan perkuatan dengan membaca membangun keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.